Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kita kembali lagi belajar matematika dari rumah. Tetap semangat ya. Kita akan membahas tentang bab yang baru, yaitu persamaan garis lurus. Inti dari materi hari ini adalah menentukan gradien. Penasaran nggak gradien apa? Pasti kalian baru pernah dengar kan? Nah, di sini kita akan bahas dari konsep gradien sampai menentukan gradien dari sebuah garis. Yuk, kalau penasaran, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang pertama, konsep dari gradien. Kenapa bisa ada gradien? Salah satunya ada di gambar yang ada di sini. Kalian lihat gak gambar yang pesawat di sini? Ini pesawat sedang take off, ya, atau naik, ya. Perlu kalian ketahui bahwa pesawat naik, maka jalur yang terbentuk ini adalah harus miring, ya. Harus miring ke atas agar sampai ke atas. Itu juga dengan landing. Harus miring sampai ke bawah dan kemiringan itulah yang harus kita atur agar pesawat bisa terbang dan turun dengan sempurna. Nah, cuma di sini yang kita ukur adalah bukan panjang jalurnya, tapi panjang kemiringannya. Maaf, kemiringannya, bukan panjang ya, kemiringannya. Oke, biar tahu konsep gradien kalian bisa baca yang dari sini. Gradien adalah bilangan yang menyatakan tingkat kemiringan suatu garis. Semakin miring suatu garis, semakin besar gradiennya. Untuk menentukan suatu garis, gradien harus tahu dulu persamaan garisnya. Lalu, bagaimana cara menentukan gradien? Nah, sekarang kita akan bahas menentukan gradien. Dari bacaan ini, kita sama-sama mengetahui bahwa gradien artinya adalah kemiringan, ya. Oke, kita lanjut dalam menentukan gradien. Menentukan gradien. Ada 3 tipe yang bisa kalian pakai dalam menentukan gradien. Tergantung tipe-tipe soalnya. Ada yang tipe soalnya diketahui gambarnya. Ada yang tipe soalnya diketahui titik koordinatnya. Ada yang tipe soalnya diketahui persamaannya. Jadi bukan 3 jenis ya, tapi 3 tipe soal yang akan keluar di dalam bab gradien ya. Oke, bagaimana sih kalau tipe gambar? Nah, ya di sini ada gambar berapa gradien garis berwarna merah. Kelihatan nggak garis yang berwarna merah? Ya, ini baru kelihatan ya. Ini adalah garis yang berwarna merah. Kebetulan ini adalah pesawat yang akan landing di dalam garis yang berwarna merah. Ya, garis berwarna merah ini adalah jalur pesawat ketika landing. Ya, kira-kira kita akan ukur bukan panjangnya, tapi kita akan menentukan atau mencari gradiennya atau kemiringannya. Nah, caranya adalah kalian lihat garis merah ini. Nih, di sini di garis merah ini tentukan 2 titik koordinat yang pas di titik-titik kotak-kotak ini nih, di ujung-ujung kotak-kotak ini nih yang seperti saya tanda ini. Ya, kita lihat di sini nggak pas, ini juga nggak kena, di sini juga nggak kena, nah ini kena ya. 1 di sini, ini juga nggak kena, ini nggak kena, ini 2 di sini, dan 3 di sini. Ya, karena ada 3, kalian cukup pilih 2 saja. Nah, ini adalah landing ya. Yang saya pilih yang atas dan yang bawah ya. Yang saya pilih adalah 2 titik. Harus cuma 2 ya syaratnya ya. 1 nggak boleh, 3 juga nggak boleh ya. Harus 2. Nah, kita mulai dari titik yang ada di atas. Ini kita namai titik pertama. Ini yang kedua, ini titik yang kedua ya. Kita namai titik yang kedua. Bagaimana caranya apabila Anda ada di sebuah titik yang pertama, lalu mau berjalan ke titik yang kedua? Nah, pasti kalian turun, ya, kalian bermain tentang arah, ya, bermain arah. Sekarang kita catat di sini M merah. M merah ya. M ini adalah simbol dari gradien, ya. M ini adalah simbol dari gradien. Ya. Nah, kita catat dulu
bagaimana cara dari nomor 1 ke nomor 2. Kita hitung dari nomor 1 supaya sampai ke nomor 2, caranya adalah turun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita catat turun 6 langkah. Turun 6 ya. Ya pakai per ya. Setelah turunnya ke arah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kanan di depan. Nah, kalau sudah ditulis arahnya, arah pergerakannya, kalian tinggal tuangkan ke dalam bentuk tandanya. Kalau turun nih tandanya adalah minus. Berarti minus 6 per kanan, berarti plus ya, ini kanan nih. Berarti kanannya 8. Nah, karena minusnya cuma 1, kita taruh di tengah biar adil. Minus 6 per 8. Karena ini masih bisa diperkecil, kita sama-sama dibagi 2. Ya, seperti memperkecil pecahan. Sehingga kemiringan atau gradiennya adalah 6 bagi 2, 3. Per 8 bagi 2 adalah 4. Inilah kemiringan dari garis merah atau jalur pesawat yang barusan landing. Ya. Bagaimana kalau yang saya pilih titik yang ada di sini? Nih, titik nomor 2-nya ada di sini. Apakah sama hasilnya? Oke, sekarang kita akan tes. Kalau titik yang keduanya di sini, kita lihat. Kita akan sama-sama hitung. Turun ya. 1, 2, 3. Kita catat. Turun 3. Ya, turun 3 per. Setelah turun dia ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kanan 4. Nah, turun minus, jadi minus 3, 4, nggak bisa diperkecil. Minusnya cuma 1 di atas doang, taruh di tengah. Minus 3 per 4. Sama kan? Jadi mau pilih yang mana saja, hasilnya akan sama, asal diperkecil ya. Kalau bisa diperkecil supaya menghasilkan gradien yang sama. Oke, bagaimana gradien yang berwarna biru? Nah, inilah berwarna biru. Kita cari titik-titik yang pas. Ini nggak pas kena sudutnya. Nah, ini bisa pas. Dia di sini bisa. Mana lagi? Ini bisa karena ini bisa. Nah, kita pilih cuma 2. 1. Nah, ini yang saya pilih. Kita lihat titik yang paling atas itu. Kita mulai dari yang atas. Ini 1. Ini 2. Kita mulai dari nomor 1. Turun 1 kita catat. M biru maksudnya gradien biru ya gitu ya. Ini hanya penamaan aja. M biru turun 1 langkah. Turun 1. Per setelah turun dia kemana? Ke kiri ya. 1, 2, 3. Oke, kiri 3 langkah. Nah, turun itu minus. Jadi minus 1 per minus 3 ya. Kiri juga minus. Minus ketemu minus ini plus. Jadi 1 per 3. Jadi kalau minusnya ada atas dan bawah, itu minusnya jadi plus ya. 1 per 3. Inilah kemiringan dari garis yang berwarna biru. Ya, sampai sini mengerti ya? Mudah-mudahan kalian paham. Oke, kita lanjut lagi. Kalian lihat gambar ini, ada yang garis merah dan ada garis hitam. Garis merah dibilang gradiennya negatif. Kalau garis hitam, gradiennya positif. Kenapa bisa begitu? Nah, coba kita simak. Kita mulai dari titik yang atas. Ini 1, ini 2. Kalau 1 mau ke 2, berarti dia harus turun. Kita catat, turun. Ya, turun berapanya nggak jadi masalah. Yang penting dia turun gitu ya. Setelah turun dia kemana? Ke kanan. Nah, ini arahnya. Saya akan membuktikan di sini kenapa dia bisa bilang negatif ya. Kalau turun itu minus. Ingat ya, kalau kanan itu plus. Nah, minus ketemu plus maka hasilnya minus. Itulah kenapa dia bilang gradiennya negatif. Ya. Kalau kalian lupa gitu ya turun minus kanan, ini lihat koordinat kartesius. Ya, kalau ke kanan kan itu plus. Kalau ke kiri itu min, ya. Kalau ke bawah turun itu kan minus gitu ya. Kalian lihat koordinat kartesius mau. Jadi kalian
bisa hafal mana minus mana plusnya. Lalu kenapa ini bisa positif? Nah, ini dari atas kan ya, turun ya. Turun berarti dia turun. Setelah turun dia ke arah kiri. Nah, kenapa bisa positif? Karena turunnya itu kan min. Ke kiri juga min, maka ketemu min jadi plus. Maka yang hitam ini kalau condongnya ke sini gitu ya, dia plus, maksudnya gradiennya bernilai positif, kalau dia begini gradiennya negatif. Sebenarnya ini cuma cara cepat saja, yang intinya dari sini, yang sudah saya ajarkan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, berapa gradien garis H? Nah, lihat yang titik yang atas ini 1, ini 2, sangat gampang loh ya. Tinggal tulis MH ya, gradien H gitu ya. Turun berapa yuk? Ini kalau kalian mulai dari atas itu selalu turun ya, pasti yang pernah naik. Karena kita mulai selalu dari atas. Turun berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Kita catat turun 4 langkah. Setelah turun ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, setelah turun kita ke arah kanan 6. Sekarang kita tuangkan tandanya jadi minus 4 per kanan positif 6 ya. Minusnya cuma 1 berarti taruh di tengah. 4 per 6 bisa diperkecil sama-sama dibagi 2. Ya, berarti minus 2 per 3. Inilah gradien dari garis H. Oke, ada satu gambar lagi yang bisa kita bahas. Di sini adalah titik ya. Di sini juga ada titik yang ngepas. Kita lihat turunnya berapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, turun 6. Turun 6 per setelah turun ke arah kiri 1, 2 berarti kiri 6. Kiri 2 maaf. Kiri 2. Turunnya itu 6 min 6 per kiri juga minus 2. Ini makanya jadi plus 6 bagi 2 adalah 3. Nah, gradiennya. Lihat condongnya miringnya sama maka dia bernilai positif. Ini bernilai negatif karena miringnya ke sini. Gitu ya. Lihat aja di sini. Ini bernilai negatif, ini bernilai positif. Oke, kita lanjut lagi. Titik koordinat. Nah, kalau contohnya seperti ini gimana? Nggak ada gambarnya. Bisa loh kalian gambar. Kalian gambar koordinat kartesiusnya, taruh titik-titiknya, baru kayak tadi bisa. Cuma lama ya. Atau kalian bisa juga pakai rumus. Rumusnya adalah titiknya kita 2,-3 dan min 1, min 5. Titiknya ini ketukar nggak masalah ya, mau ini di depan, ini di belakang, ini terserah. Kita siapkan M sama dengan min, ya, dimulai dari belakang. Belakang ketemu belakang, ya. Mau mulai dari mana dulu? Kita mulai dari titik yang ini. Kita mulai dari bintang. Kita bintangin mulainya dari sini ya. Berarti di depannya min 5, di sininya min 3. Gitu. Baru nanti depan ketemu depan. Mulai dari sini lagi. Mulai dari sini kan saya tandain nih. Berarti min 1 dan 2. Nah, ya ini minus sama minus berdekatan jadi plus. Ya. Jadi utang 5 bayar 3, utangnya sisa 2. Utang 1, utang 2, utangnya tetap 3. Ini minusnya jadi plus. Hasilnya adalah 2 per 3. Ya. Ya, jadi kalau misalkan mau mulai dari depan juga boleh. Misalkan cara kedua ya, misalkan 2, min 3 dan min 1, min 5 gitu ya. Kita mulai dari sini nanti. Kita tandain dari sini bintang. Kita kasih bintang, belakang ketemu belakang. M-nya disiapin dulu tempatnya. Ini dikurang ya, dikurang rumusnya. Belakangnya kita mulai dari yang bintang ini berarti min 3, min 5 gitu. Nah, depan sama depan mulai dari sini. 2 dan min 1. Nah, ini min ketemu min jadi plus ya. Utang 3 bayar 5. Utang 3 dibayar 5. Masa masih utang sih enggak kan? 2. Nah, ini juga plus nih. 2 tambah 1, 3. Sama kan?
Nah, kalian bisa lihat sama ya. Oke, kita contoh yang kedua. Maaf, titik P, min 2, nah ini juga sama. Min 2,5 dan 3,5. Kita mau mulai dari mana? Dari sini ya. Misalkan dari sini, kita siapkan M sama dengan dikurang. Belakang ketemu belakang. 5 kurang 5. Gitu ya. Lalu depan ketemu depan. Minus 2, 3. 5 kurang 5, 0 per minus 5. 0 dibagi minus 5 hasilnya adalah 0. Jadi di sini kalau 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Ya. Jadi ini gradiennya 0, ini gradiennya 2/3. Kenapa bisa ada 0? Nah, ya. Kita lihat buktinya. Tadi soal yang pertama yang di sini gambarnya. Kalau kalian gambar, ini gambarnya. Ini yang gradiennya tadi 2/3. Ya. Titik B dan C di sini. Nah, kenapa yang kedua ini soal yang kedua? Kenapa yang soal kedua 0? Karena di gambar coba lihat di sini titik P, di sini titik Q. Di gambarnya memang tidak miring, garisnya tidak miring. Maka itulah gradiennya adalah 0. Ya, kita tes di gambar ternyata memang gambarnya nggak miring. Min 2,5 kan di sini, 3,5 di sini. Pas di garis ternyata garisnya nggak miring. Ya, jadi kalau dilihat dari gambar ini maklumlah kemiringannya adalah 0 karena memang lurus ya. Nah, kita lihat di sini kemiringan yang 0. Nah, ini enggak miring ya. Ini miring nih. Ini punya gradien. Ini ada gradiennya. Ini juga ada gradiennya. Ini ada, ini ada. Ini yang enggak ada gradiennya. Ya, gitu. Karena memang enggak miring, lurus gitu ya. Kalau ini kan agak miring sedikit gitu ya. Kelihatannya miring itu bukan yang lika-liku, bukan. Ya. Ini juga bisa kalian bisa pakai gambar. Turun ya, turun 2 per kiri 1, 2, 3. Kiri 3. Turunnya kan minus 2 ya, per minus 3. Jadi hasilnya adalah 2/3. Jadi kalau misalkan soal kayak tadi mau dituangkan ke gambar juga boleh ya. Oke, ke materi selanjutnya. Persamaan. Oke, contoh soalnya. Nah, jadi beda-beda tipe, ada yang tipenya gambar, ada yang tipenya titik tadi, ya kan, ada yang tipenya persamaan. Persamaan beda lagi nih caranya, jadi setiap tipe beda-beda caranya. Garis C persamaannya adalah 3x plus 9y sama dengan min 9. Pastikan x sama y ada berdampingan di depan sama dengan. Ya, kalian tinggal pakai rumus M sama dengan min X per Y. Ya, tinggal diganti saja. M-nya, X-nya adalah 3 kan di sini X kan. Berarti min 3 per Y-nya adalah 9. Diperkecil sama-sama dibagi 3. Jadi dibagi 3, jadi min ditaruh tengah. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 1/3. Inilah gradiennya. Lebih mudah kan? Gampang sebenarnya. Nah, ini kalau yang ini gimana? Ya, kita lihat di sini. Kita tulis lagi 2y sama dengan 5x plus 7. Nah, ini 2y sama 5x kan misah nih. Ini sama dengan. Bisa kan? Kalau tadi kan mereka berdampingan, x sama y. Nah, ini dipindahin dulu nih. 5x-nya pindahin ke sini. Nah, caranya 2y jadi minus 5x. Supaya berdampingan. Kalau yang angka ini mah dibiarin aja. Yang penting syaratnya X sama Y harus berdampingan. Tinggal dirumuskan. M sama dengan min X per Y. Min X-nya itu adalah min 5. Maka min 5. Nah, gini ya. Per Y-nya adalah 2. Min ketemu di plus. Maka hasilnya adalah 5/2. Gitu ya. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Ya, Ya, pelajaran kita selanjutnya adalah gradien garis sejajar dan tegak lurus. pelajaran kita selanjutnya adalah gradien garis sejajar dan tegak lurus. Ya, pelajaran kita selanjutnya adalah gradien garis sejajar dan tegak lurus. Ya, pelajaran kita selanjutnya adalah gradien garis sejajar dan tegak lurus.
garis-garis sejajar. Nah, garis PQ dan garis RS ini saling sejajar. Ya, apa hubungannya dengan gradien? Nah, sekarang kita lihat. Kita bisa cari gradiennya. Yang satu kita cari pakai gambar ya, turun naik ya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Kita hitung sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. M gradien RS ya. Turun 8. Setelah turun, kemana arahnya? Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan 8. Berarti turun minus 8 per kanan 8. Nah, ini minus 8 bagi 8, 1. Ya. Ya kan? Nah, sekarang coba kita mencari M PQ. Maaf, ini M ya. M dari PQ. Ya. M dari PQ kita cari pakai titik ya. Di sini kan titiknya min 3,3. Sebenarnya bisa, cuma kita pakai titik supaya mengulang juga ya. Min 3,3 dan satu lagi titiknya adalah 2,-2. 2,-2. Kita mulai dari mana? Kita mau mulai dari sini boleh, mana aja boleh ya. Kita mulai dari sini. Ingat, belakang kurang belakang, depan kurang depan ya. Belakang dulu ya. Belakang mulai dari sini kan. Nah, sini belakang kurang belakang. Berarti 3 min 2 ya. Min 2. Nah, ini plus tentu jadinya ya. Nah, depan kurang depan. Min 3, 2. Nah, ya. Jadi M sama dengan 5 per min 5. 5 bagi 5 kan 1 ya. Ada minusnya jadi min 1. Nah, apa kesimpulannya? Nah, inilah kesimpulannya. Karena garis PQ dan RS ini sejajar, maka akan berpengaruh dengan gradiennya. Gradiennya adalah sama. Nah, di sini kesimpulannya adalah MRS itu gradien RS hasilnya akan sama dengan MPQ. Ya, gradien RS hasilnya sama dengan gradien PQ karena dia sejajar. Intinya kalau garisnya sejajar, nih ya, sejajar itu tidak akan berpotongan ya, nggak akan pernah nabrak. Ya, itu gradiennya sama. Nggak percaya, coba aja lihat kemiringannya. Kemiringan PQ sama RS kalau digambar kayaknya sama. Ya kan sama-sama miring, sama apa namanya, sama-sama miring derajatnya gitu ya. Nah, jadi inilah eh, ciri-ciri dari garis yang sejajar mempunyai gradien yang sama. Bagaimana kalau garisnya tegak lurus? Nah, inilah tegak lurus. Tegak lurus itu nabrak, tapi nabraknya membentuk tambah, gitu ya. Tambah gitu ya. Nggak nabrak sembarangan kayak gini. Nah, nggak. Jadi dia membentuk tambah itu yang namanya tegak lurus. Atau 90 derajat itu namanya tegak lurus. Sekarang kita cari dulu. Ya, ini garis TU dan RS adalah tegak lurus. Kita cari MTU. M dari TU atau gradien dari garis TU. Kita pakai rumus aja 1,5. 1,5 biar tambah mateng ya contohnya ya. U-nya adalah min 4, min 3. Kita mulai dari sini, misalkan saya maunya dari sini boleh. M sama dengan belakang kurang belakang, dari belakang ya. Nah, min 3, 5. Depannya min 4, 1. Nah ya, M sama dengan utang 3, utang lagi 5, berarti utangnya 8. Utang 4, utang lagi 1, utangnya 5. Ini minus sama minus jadi plus. Jadi M-nya adalah 8 per 5. Bagaimana kalau M dari RS? Nah, kita pakai rumus lagi. RS itu adalah min 3,2. Dan satu lagi 5, min 3. Mulai dari sini, nggak masalah.
M sama dengan, siapkan, ya, belakang ketemu dari belakang mulainya. 2 ketemu min 3, ini jadi plus, ya. Lalu depan min 3, mulai dari sini lagi ya, 5 gitu. Nah, jadi M sama dengan 2 tambah 3, 5 gitu kan. Per, ini utang 3, utang lagi 5, berarti utangnya jadi 8. Ya, atau M-nya, minnya kita taruh tengah, minus 5/8. Coba lihat perubahannya. Karena dua garis ini saling tegak lurus, coba lihat. Apa aja? Yang pertama, ada dua yang terbalik. Apa? Yang pertama tandanya saling terbalik. Yang satu plus, ya ini plus, yang satu lagi negatif. Ya, kalau tegak lurus begitu, kebalikan. Kalau satunya plus berarti satunya min. Yang kedua adalah angkanya juga terbalik. Ya, angkanya juga terbalik. Ini 8 bawahnya 5, ini 5 bawahnya 8. Ya. Maka dapat disimpulkan karena garis TU dan RS tegak lurus, maka gradiennya adalah berbalik. Ada dua yang dibalik yaitu tanda dan angka ya. Oke, kita masuk ke pembahasan soal biar tambah mengerti ya, biar lengkap semua materi hari ini. Pembahasan soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Gradien dari garis M adalah, di sini saya kasih titik ya. Nih, di sini juga ada titik. Mulai dari yang atas, ini 1, ini 2. Kita turun. Nah, di sini akan ada 3 nih, berarti kan 3 langkah. Gitu kan? Turun 3, kita catat. Turun 3. Setelah turun dia ke arah kiri. Kirinya berapa? Lihat dari sini nih, 0 ke 4 kan? Nah, berarti kan kiri 4. Nah, turunnya itu minus 3 per kiri juga minus 4. Ini positif, jadi gradiennya adalah 3/4. Ini jawabannya. Ya, gampang kan? Oke, soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Garis yang memiliki gradien 2 adalah, nah, mana kira-kira garis yang memiliki gradien 2? Kita cobain satu-satu ya. Garis A, kita pakai gambar aja biar cepat. 1, ini karena kotaknya ini satu kotak 2 langkah ya. Loncatnya 3 ke 2 itu kan 2 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun 6 per, setelah turun ke kiri ya, 1, 2, 3. Kiri 3. Ya. Turunnya itu kan min 6 ya. Min 6. Kiri min 3. Nah, ini minusnya hilang. 6 bagi 3 adalah 2. Nah, ini yang A. Ya, langsung dapat ya gradiennya 2. Coba garis yang lain. Coba garis B. B. Oh ya, coba B ya. B, garis B. Di sini aja deh di bawah ya. Garis B. Ini garis B nih. Ini garis B. B titiknya ini sama ini nih. Udah ada ya. Tinggal dihitung aja. Dari yang atas 1, turun 1. Kita tulis di sini. Turun 1 ke kanan 1, 2. Per kanan 2. Berarti min 1/2. Garis B. Kalau garis P tinggal dihitung lagi kayak tadi ya. Yang jelas ini jawabannya adalah yang A. Yang gradiennya adalah 2. Ini bisa kalian turun naik ya. Maksudnya turun kanan kiri. Karena gambarnya sudah ada. Tapi kalau titik koordinat gambarnya kan belum ada. Jadi harus pakai yang belakang kurang belakang, depan kurang depan ya. Oke, persamaan garis di bawah ini. Nah, ini gambar bukan. Pakai gambar nggak bisa karena nggak ada gambarnya. Pakai titik juga nggak bisa. Ini adalah pakai persamaan. Yang ditanya adalah mana yang gradiennya 2/3. Kita lihat yang penting sama dengannya kan di sini nih. Sama dengannya di sini. Nah, kita lihat X-nya berarti di depan sudah berdampingan semua ya. Tinggal dicari rumusnya satu-satu. M sama dengan min X per Y.
Mana X-nya? 3. Berarti min 3 per Y-nya adalah 2. Nggak sesuai, salah. Kita coba lagi yang kedua. M sama dengan rumusnya adalah min X per Y. Min X-nya adalah min 3 per min 2. Nih, Y-nya min 2 di sini ya. Min 2 nih. Berarti min sama min plus, jadi hasilnya 3 per 2. Bukan juga, karena yang dia mau adalah 2 per 3. Ini juga sama, bisa kita cari M sama dengan min X per Y. Min X berarti min 2 per Y-nya adalah 3. Min 2 per 3 tidak juga, karena dia maunya positif. Kita bisa berarti pakai yang terakhir. M sama dengan min X per Y. Min X itu min 2 per min 3. Ini minus ketemu minus plus. Jadi 2 per 3. Jadi yang sesuai dengan 2 per 3 adalah yang D, yang terakhir ya. Oke, soal yang keempat. Diketahui garis A melalui titik min 1,5. Nah, di sini ada clue ya bahwa garis A itu melewati min 1,5 dan 2,-4. Bisa nggak kita cari gradiennya? Bisa ya. Pakai rumus yang tadi belakang kurang belakang ya. Kita mulai dari sini ya, misalkan ya. Berarti M-nya sama dengan kurang ya. Belakang ya, mulai dari sini, belakang kurang belakang. 5 masukkan, di sini juga min 4. Nah, ini minus sama minus jadi plus. Yang ini mulai dari sini min 1 dan masukkan di sini 2. Tinggal dihitung, 5 tambah 4, 9. Per min, utang 1, utang lagi 2, utangnya 3. Minusnya cuma 1, taruh di tengah. Minus sama-sama dibagi 3, 3 per 1. Ya, inilah gradien garis A. Inilah gradien garis A. Gradien atau kemiringan si A. Gitu ya. Nah, yang ditanya apa? Jika garis A tegak lurus dengan garis B, berarti kan A-nya tegak lurus dengan garis B. Ingat gak tadi kan? Kalau gradien yang tegak lurus itu terbalik. Nah, maka gradien kalau yang A-nya min 3 per 1, berarti gradien yang B terbalik. Kan min nih, berarti plus 1 per 3. Inilah jawabannya, 1 per 3. Jawabannya adalah yang A. Ya, ingat, ini kata kuncinya di sini adalah tegak lurus. Berarti cari gradien yang terbalik. Tapi kalau di sini sejajar, berarti sama. Gitu ya. Kan sudah dipelajari tadi sebelumnya. Oke, kurang lebih itu saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan kalian mengerti dan hasilnya maksimal. Kerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.